Selamat datang di gerbang menuju Amerika Selatan. Yes, Kolombia. Posisinya terletak di barat laut benua, menghubungkan Amerika Selatan dengan Amerika Tengah dan Utara. Ketika berkunjung ke negara ini, kota pertama yang harus kalian jelajahi adalah ibu kotanya, yaitu Bogota. Kali ini, Kak Dinda mau ajak kalian keliling ke tempat yang menjadi favorit para turis. Salah satu ciri khas yang ada di Kolombia ini adalah Plaza Bolívar, yaitu area terbuka untuk tempat berkumpulnya warga maupun turis untuk menikmati suasana kota. Plaza Bolívar ini tidak hanya ada di ibu kotanya saja Bogota, tapi hampir ada di setiap kota yang ada di Kolombia. Nama Plaza Bolívar diambil dari nama Simón Bolívar, yaitu seorang pahlawan yang membantu negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan untuk bebas dari penjajahan Spanyol. Guys, tempat ini juga merupakan alun-alun kota Bogota. Lokasinya menjadi salah satu wilayah yang paling sering didatangi para turis karena letaknya ada di kawasan bersejarah. Gak hanya sejarahnya menarik, kota Bogota juga memiliki pesona seni yang tinggi. Hampir di setiap sudut kota, kalian bisa melihat lukisan indah di dinding. Kolombia memang terkenal dengan grafiti dan muralnya guys. Meskipun awalnya ilegal, tapi sekarang kegiatan melukis dinding sudah diakui secara legal. Gak heran kalau kota ini menjadi sangat full color. Gak jauh dari Plaza Bolívar, kalian bisa mampir ke Calle de El Budo. Ini adalah salah satu jalanan tertua di Kolombia. Nuansanya lebih berwarna lagi. Banyak mural dan grafiti yang menghias dinding. Walaupun sudah berumur ratusan tahun, tapi nggak ada yang dirubah. Paling hanya sekedar direnovasi. BTW, kalian tahu nggak sih bedanya mural dan grafiti? Kalau mural itu adalah seni lukis atau gambar bentuk pada dinding dan tembok. Sedangkan grafiti lebih merujuk ke seni berbentuk tulisan yang mengkombinasikan warna-warna, garis, atau simbol tertentu. Oh iya, di sini juga banyak toko yang menjual souvenir. Tapi hati-hati guys, harganya lumayan tinggi karena ada di pusat wisata. Nah, selain seni gambar, seni tari juga menjadi ciri khas di sini. Kalian tahu nggak sih kalau Kolombia dianggap sebagai pusatnya tarian salsa? Salsa merupakan seni tari yang bisa membuat siapa saja ikut menghentakkan kaki. Kolombia memang sangat terkenal dengan salsanya, jadi tidak heran jika di area terbukanya ini sangat banyak warga maupun turis yang menari salsa bersama-sama. Setelah melihat keseruan kota, kali ini Kak Dinda mau ketemuan sama Vivi dan Fafa. Sekalian belanja di salah satu pasar tradisional. Pagi hari ini, saya dengan Vivi dan Fafa sedang berada di Pasar Palokemau, salah satu pasar induk yang ada di kota Bogota. Di sini banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni karena memang Kolombia ini sangat terkenal dengan bunganya dan merupakan salah satu produsen bunga terbesar di dunia. Tapi kali ini kita tidak mau mencari bunga. Kita mau mencari, what are we looking for? We are looking for the materials for the halal jelly today. Oke, kita sedang mencari bahan-bahan untuk membuat jelly yang halal di sini. Let's go! Palokemau memiliki arti tongkat yang terbakar. Walaupun namanya sedikit unik, tapi pasar ini merupakan pusat penjualan makanan di kota Bogota. Berbagai macam bunga, daging, sayuran, buah-buahan dan sebagainya bisa dengan mudah ditemui di sini. Bunga berapa ya? Wow! Di pasar ini kita benar-benar bisa melihat berbagai varian buah-buahan yang menurut saya aneh-aneh dan jarang saya jumpai di Jakarta, di Indonesia, bahkan hampir tidak pernah. Kolombia memang terkenal punya berbagai varietas buah-buahan yang beragam. Gak heran guys, karena negara ini punya keanekaragaman hayati yang tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Oke, jadi dari tadi setelah kita muter-muter di pasar, melihat-lihat buah dan melihat-lihat bunga, akhirnya kita mendapatkan yang kita cari, yaitu sisik ikan. Tadi kita beli sekitar setengah kilo untuk membuat jelly halal. How much? Let me just pay it. Don't worry, help me. ¿Cuánto cuesta? Help me. Oh,
2.000. Gracias. Gracias. Sisik ikan memang sering dianggap nggak berguna ya guys. Tapi bagi Vivi dan Fafa, limbah ini adalah sumber rezeki mereka. Pada dasarnya, semua jenis ikan bisa dimanfaatkan. Harga setengah kilonya adalah 2.000 peso atau sekitar 10.000 rupiah. Murah banget kan guys? Selesai beli semua bahan, saatnya pindah ke dapur untuk mengolah. Ya udah siap bikin gelatina. Dan proses pertamanya adalah mencuci sisik dari ikannya sampai benar-benar bersih. Nah, proses ini tuh bisa memakan waktu sampai lebih dari 1 jam karena harus hati-hati sekali. Gelatin, kata yang satu ini tentu udah nggak asing lagi ya. Merupakan senyawa turunan protein yang membentuk gel. Biasanya gelatin dibuat dengan mengekstrak kolagen dari daging atau kulit sapi dan babi. Tapi Vivi dan Papa lebih memilih pakai sisik ikan. Jadi gelatin ini akan dibuat menjadi jelly guys. Sebenarnya udah banyak jenis puding instan yang dijual di pasaran. Tapi kalau bikin sendiri tentu lebih terjamin kesterilannya. So this is the typical from Colombia or your innovation? Innovation. Your innovation. Because here in Colombia the jelly is so is the basic big more or less. So the no Midland don't eat the jelly normally. So for that we start think about that. Setelah sisik ikan bersih dari kotoran, selanjutnya adalah direbus. Proses rebus ini hanya butuh waktu sekitar 7 menit. Sambil menunggu, buat dulu adonan gula dicampur dengan pewarna makanan agar jelinya lebih menarik. Baru adonannya aja udah tercium sekali rasa manisnya. Setelah 7 menit, rebusan sisik ikan udah mulai mengeluarkan buih. Inilah tanda sudah siap diangkat. Selanjutnya, sisik ikan di blender hingga halus. Kemudian dituang ke adonan gula. Jelly pun udah siap dikemas. Gelatin yang sekarang udah menjadi jelly ini banyak sekali manfaatnya loh. Bisa mengurangi nyeri sendi, menjaga kesehatan kulit dan rambut, menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi sistem pencernaan, dan masih banyak lagi. Vivi dan Fafa membuatnya rutin seminggu sekali. Buatnya sih nggak banyak guys. Per minggunya hanya sekitar 30 cup yang diproduksi. Karena target pasarnya pun nggak besar. Mereka biasanya buka lapak di depan masjid setiap hari Jumat. Orang-orang yang datang suka banget sama jelly bikinan Vivi dan Fafa. Harga yang ditawarkan pun murah banget. 1 cup jelly hanya dijual sebesar 1.000 peso atau sekitar 5.000 rupiah. Wah, seru banget kakak. Kalau nangkap ikan sih biasa ya guys. Tuh lihat, teteh-teteh bionis lagi pada asik tangkap lobster loh. Ukurannya juga nggak biasa. Hati-hati digigit ya. Ada banyak jenis lobster yang ada di sini ya guys. Lobster mutiara, lobster bambu, lobster batik, bahkan ada yang ukurannya jumbo. Yoi, lobster gajah. Oh ya guys, ini bukan kolam biasa ya, tapi sebenarnya restoran yang menyediakan seafood. Nah, kalian bisa pilih dan coba sensasi menangkapnya langsung. Setelah hasil tangkapan sukses, langsung ditimbang deh dan siap dimasak. Sambil nunggu masakan jadi, pas banget deh kalau mau foto-foto. Soalnya tempatnya nggak kalah kece guys. Say cheese! Resto dengan tema interior kapal laut ini punya banyak spot foto buat kamu tuh. Jadi berasa lagi liburan dengan view laut lepas gitu deh guys. Tada! Kenalin guys, aneka menu yang sudah disiapkan. Ada lobster gajah lautan api, lobster telur asin, cumi jumbo bakar. Semuanya bikin gak sabar untuk dicoba ya guys. Lobster ukuran jumbo emang bukan hanya cocok di lidah, tapi cocok juga jadi partner foto.
resto seafood yang ada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini bukan hanya instagramable dari tempatnya aja, tapi menunya juga instagramable guys. Sudah foto-fotonya. Kapan makannya, hey? Hahaha. Dari namanya aja udah kebayang tuh rasa pedasnya. Yaps, lobster gajah lautan api. Ukurannya yang besar dan bumbunya nggak nanggung deh. Lobster yang berasal dari laut punya kandungan omega 3. Tentunya kandungan ini bermanfaat pakai banget untuk otak karena membantu pembentukan sel otak itu guys. Gak cukup sampai di situ aja. Manfaat lain makan lobster membantu proses sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak. So, sistem tubuh kamu bakal berjalan lebih lancar. Tapi nggak bisa mengganti hati yang patah karena rindu. Iya, hai. Cuminya jangan dilupain guys. Cumi juga penuh gizi, tinggi protein, mineral, dan rendah kalori guys. Cumi punya nutrisi yang bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan kesuburan, karena mengandung selenium dan vitamin E guys. Kita intip dapurnya yuks. Bahannya sih ada bumbu lautan api, parsley, cabai kering, dan lobster gajah ukuran 1 kg lebih. Semua masakan lezat yang tahu bumbu rahasianya ya Cici Gisel. Berawal dari suka makanan laut sampai jadilah resto kece ini guys. Lobster sekarang udah termasuk kalangan makanan mewah ya guys, karena harga, rasa, dan manfaatnya yang tinggi. Padahal dulunya makanan ini belum hits, bahkan dianggap serangga laut loh. Yoi guys, hanya masyarakat menengah ke bawah yang makan lobster. Nah, tahun 1850-an baru deh lobster mulai dikenal sebagai menu andalan. Gak mau kalah nih, ada cumi jumbo bakar. Cumi dengan aneka saus, salah satunya garlic sauce. Ini dia bahan-bahan untuk membuat sausnya guys. Karena bahan utamanya masih segar, jadi bumbu hanya sebagai pendukung aja ya guys. Rasa alami dari makanan lautnya masih berasa. Proses memasak cumi juga perlu keahlian guys. Karena protein dalam cumi bakal cepat padat kalau dimasak. So, supaya teksturnya empuk, lama memasaknya wajib kudu diperhatikan guys. Nah, kalau ini kolaborasi telur asin dan lobster. Telur bebek yang udah diproses atau difermentasi sebelumnya ini punya sisi manfaat yang hampir sama dengan cumi guys. Yaps, dari segi protein, telur asin juga tinggi. So, sel-sel tubuh yang rusak dapat dengan mudah tergantikan dengan sel-sel yang baru berkat kandungan protein tuh. Yaps, karena protein membantu pertumbuhan sel baru guys. Telur asin juga meningkatkan kandungan sel darah merah dalam tubuh. So, ketiga menunya nggak hanya cocok dari penampilan ya, tapi juga dari segi manfaat dan rasa yang sukses bikin kamu beleberan guys. Mulai masuk ke era new normal. Apa aja yang udah kalian siapkan nih? Pasti udah banyak banget list tempat kamu didatangi, iya kan? Tapi nggak usah muluk-muluk keluar kota dulu ya guys. Keluar rumah aja udah syukur. Seperti Kak Vina yang tinggal di Bandung nih. Kali ini mau main sepatu roda sama teman-temannya keliling kota. Halo guys, perkenalkan nama aku Vina, aku skater asal Bandung. Hari ini PSBB sudah mulai tidak diberlakukan, makanya hari ini aku mau ngajak kalian semua buat keliling Bandung. Tapi hari ini aku nggak sendiri karena ada suami aku sama teman-teman komunitas aku. Halo semuanya. Kita bakal keliling Bandung dan kita lihat nih situasi setelah PSBB dan new normal itu kayak gimana ya. Tapi sebelum itu kita persiapan dulu. Siapkan sepatu roda dan jangan lupa periksa kondisi rodanya. Maklum, kelamaan gak dipakai. Karena virus COVID-19 masih jadi momok menakutkan, maka jangan lengah sama protokol kesehatannya guys. Selalu bawa hand sanitizer dan kenakan masker. Jangan lupa kenakan pelindung lutut.
Oke, sekarang kita udah siap untuk keliling Bandung. Ikut yuk, sekarang kita mulai. Duh, udah lama nggak keliling kota, ternyata ngangenin juga ya guys. Olahraga outdoor seperti ini emang selalu menyenangkan. Jadi guys, meskipun PSBB belum selesai dan masih diberlakukan, polisi masih juga berjaga, masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi tetap kalau kita mau beraktivitas, jangan lupa masker, cuci tangan, sama jaga jarak ya. Tapi tahu nggak sih, pasca PSBB, kondisi jalanan udah mulai ramai nih. Kayaknya warga udah nggak sabar menghadapi new normal. Oke guys, sekarang kita udah selesai keliling-keliling. Mungkin tadi sekitar 3 km kita udah keliling. Sekarang kita mau santai-santai dulu, kita mau ngasah dulu biar badannya rileks lagi. Dan juga tadi kita udah lihat ya bareng-bareng kalau masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Pedagang juga sudah ada yang berjualan lagi meskipun tidak seramai seperti biasanya. Nah, biar lebih aman, main sepatu rodanya pindah lokasi yuk guys. Kalau tadi keliling kota untuk pemanasan, sekarang pindah ke arena sebenarnya. Bisa aja sih lanjut di taman outdoor, tapi karena kondisi masih belum jelas gini, lebih baik kita main di area indoor dulu ya guys. Oke guys, tadi kita udah keliling Bandung, udah puas banget keliling Bandungnya. Sekarang aku mau main indoor, mainnya itu di skate park. Nah, kalau di sini tuh enak, mainnya lebih aman dan juga banyak banget rintangannya. Dan juga aku sekarang main sama full banyak semua komunitas aku. Mungkin sekitar ada 50-60 orang yang biasa latihan. Pengen tahu kan serunya kayak gimana? Ikutin aku terus yuk. BTW, kalian tahu nggak sih jenis sepatu roda apa yang digunakan Kak Vina dan kawan-kawan? Yap, ini disebut juga dengan inline skate, atau ada juga yang menyebutnya rollerblade. Sepatu yang memiliki 4 hingga 5 roda yang tersusun membentuk garis lurus. Guys, tahu nggak sih, inline skate pertama kali dibuat pada tahun 1849 untuk kepentingan pentas opera. Tapi karena belum banyak yang bisa memainkannya, popularitas inline skate pun menurun. Nama inline skate mulai melejit lagi sekitar tahun 1900-an karena ada beberapa perusahaan yang terus memproduksinya. Makanya, kalian generasi 90-an, sepatu roda kerap mengisi hari-hari bermain. Seperti Kak Vina nih, udah besar pun masih main sepatu roda. Main sepatu roda nggak gitu-gitu aja loh guys. Banyak banget style sama trik yang harus dicoba. Kali ini Jessie mau nunjukin beberapa trik yang udah dia kuasai. Lihat yuk! Ada beberapa kelas yang menjadi klasifikasi dalam permainan inline skate. Kalau versinya Kak Jessie termasuk dalam level agresif. Untuk bisa masuk level ini, seorang skater harus menguasai teknik dasar dulu. Kalau udah, baru deh bisa coba-coba freestyle macam Kak Jessie. Baik-baik Sleo ya, karena gerakannya cukup ekstrim. Kak Jessie aja udah gak kehitung berapa kali cedera. Padahal dia merupakan pemain kawakan yang sudah terkenal pamornya di antara skater Indonesia, terutama kota Bandung. FYI, dalam kelas agresif, ada trik yang harus dikuasai para skater. Salah satunya adalah flip. Biasanya, satu orang bisa melakukan satu trik flip. Tapi kalau Kak Jessie bisa sampai 8 gaya guys. Mantap nggak tuh? Andalannya sih, Misty Flip. Walaupun kelihatan mudah, tapi nggak semua pemain berani melakukannya. Soalnya kalau jatuh, posisi badan akan miring. Dan sakitnya tuh di sini. Jadi banyak yang nggak mau ambil resiko. Makanya, atas keberanian Kak Jessie, gak heran deh kalau dia mendapat julukan Misty Boy. Tapi jangan jiper dulu ngeliat Kak Jessie. Selama PSBB, di sini cuma boleh main 10 orang. Tapi kalau sekarang udah bisa main banyak lagi. Nggak pernah ada kata terlambat guys. Mumpung udah masuk era new normal, nggak ada salahnya coba sesuatu yang baru juga. Kalau kalian mau, bisa mampir ke Bukit Skate Park Kota Bandung nih. Cuma bayar Rp30.000, udah bisa main sepatu roda sepuasnya seharian.
aku. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa buat nonton Tahu Gak Sih di Trans 7. Bye-bye. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Oh, hai guys, aku Maru ya. Namanya juga jomblo. Oke, apa kabar semuanya? Gimana? Hari ini kita kalau masak-masak. Tapi masak apa ya? Gimana? Masak pakai ini. Magic comb. Gimana ya? Bisa nggak ya? Penasaran kan? Oke, kalau gitu mau ikutin Genki aja. Oke, yuk. Zaman now, kita kudu kreatif ya guys. Apa aja harus bisa dimanfaatin. Tapi bukan manfaatin orang ya. Iya. Oke guys, kebetulan hari ini ada ayam goreng. Jadi hari ini saya mau masak nasi goreng yang ayam goreng crispy. Oke, ayo masak. Nah, buat kalian yang penasaran, woi guys, kita cobain langsung bareng Genki Sang. Untuk bahan-bahannya terdiri dari beras yang sudah dicuci, margarin, bawang bombay, jagung suwir, ayam crispy, dan sejumlah pelengkap lainnya sesuai dengan selera kalian. Proses dimulai dengan memasukkan margarin, switch tombol Magicom ke metode cooking. Aduk-aduk hingga panas dan mencair. Oke, aduk-aduk. Tumis bawang bombay, potongan tomat, serai, dan lainnya. Tunggu sampai harum ya guys. Aroma harum. Oke, aduk-aduk. Kalau sudah, masukkan beras, tambahkan jagung, keju, dan air secukupnya. Ini kana. Oke, des. Terus masukin air. Yes, oke, udah masukin air deh, Di Indonesia, takaran air tuh apa ya? Pakai jari sampai garis satu. Garis satu deh. Terakhir, masukkan ayam crispy guys. Tutup, tunggu hingga nasi setengah matang dan air menyusut. For your info guys, berdasarkan sejarah alat penanak nasi pertama kali diciptakan oleh sebuah perusahaan elektrik di Jepang pada tahun 1945. Saat itu, penanak nasi cuma sebuah pot aluminium dengan koil pemanas guys. Penanak nasi jadul ini cuma bisa memasak nasi dan tidak bisa mati secara otomatis. Seiring perkembangan teknologi, alat ini kemudian dilengkapi dengan berbagai fitur otomatis dan bentukannya pun semakin modern. By the way, tahu nggak sih, ternyata rice cooker, Magicom, dan Magic Jar fungsinya beda-beda loh. Rice cooker diciptakan khusus untuk memasak nasi, yang didesain dengan fitur masak yang lebih cepat. Sedangkan Magicom adalah inovasi paling canggih dari alat penanak nasi lainnya. Magicom merupakan gabungan antara rice cooker dan Magic Jar. Magicom mampu memasak nasi sekaligus menghangatkan kembali. Terakhir Magic Jar guys, yang merupakan alat yang diciptakan hanya untuk menghangatkan nasi aja. Oke, gimana ya? Wih, wow, airnya udah keringkan. Jadi hancurkan ayam dan aduk-aduk ya. Yes, oke. Lanjut guys, aduk nasi. Selain untuk membuat bumbu tercampur rata, pengadukan saat menanak nasi juga bikin nasi cepat kering. Kalau udah, tutup Magicom dan diamkan beberapa menit. Wih, halum banget. Yusha, akhirnya bisa makan. Hihihi, ternyata Genki berhasil guys. Look so yummy ya. Olahan nasi ayam crispy menggunakan penanak nasi ini bisa jadi alternatif guys buat kalian yang pengen masak simpel tanpa ribet. Enak banget.
selanjutnya saya mau bikin shabu tom yum. Pakai magicom. Gimana kalian bisa kan? Oke, yuk. Olahan kedua ini lebih tepatnya buat kalian yang suka dengan olahan rebus guys. Magicom memang dirancang khusus untuk menghasilkan panas. Aliran listrik yang dihubungkan akan membuat elemen tertentu pada Magicom memanas dan membuat air yang dimasukkan mendidih. Nggak pakai ribet, cukup masukkan air ke dalam Magicom, kemudian tunggu air panas. Kalau sudah, masukkan bahan shabu-shabu dan bumbu tom yum. Setelah semuanya tercampur, diamkan hingga air mendidih dan bumbu meresap guys. Makan syok. Yuk. Wah. Nggak pakai babi bu, shabu tom yum udah bisa dinikmati deh. Duh, bisa bikin ala-ala restoran kan ya? Seru juga ya guys, tapi lebih seru kalau ditemenin sama si dia. Hayo, dianya kamu siapa? Hahaha. Buat anak kos yang nggak punya kompor, boleh banget nih dicoba. Ini ada isu kak. Oke, ya mau ini enak banget, saya udah kunyah ya. Tapi gimana? Keren kan? Taruh pakai Magicom ya. Gampang masak dan gampang cuci juga. Karena cuci ini aja kan. Bagus ya. Oke, jadi teman-teman juga ayo meniru. Ayo coba. Oke, jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Cuci baju sendiri. Nandake. Tidur pun sendiri. Tidur pun kah? Oke guys, masih ingat kan nasi goreng yang pakai Magicom? Hari ini kebetulan ya. Terus pakai mas. Ayam goreng. Hai. Oke.